Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau review custom ROM jadul. Ini adalah MIUI CAF Global stabil tentunya 11.03 untuk Android 9. Jadi kesannya adalah ya jadul banget, tapi ini enteng banget. Kalian tinggal ganti kernelnya, ini sudah jos banget lah pokoknya. Di bagian all speknya tampilan kayak gini, masih yang jadul-jadul ya. Dan RAM yang aku pakai RAM 4, tapi kayaknya untuk RAM 3 GB masih ngatasi, karena waktu aku cek di sebelah sini ya, kalian bisa lihat pojok kanan atas itu masih kesisa 1,8 GB. Jadi menurutku sih ini masih layak lah dipakai untuk RAM 3 GB. Kernel yang dipakai Perf Plus, nanti untuk hasil skor Antutu sama CPU throttling bakalan aku taruh di belakang aja ya. Yang pertama aku tunjukin untuk Magis-nya dulu. Untuk Magis yang aku pakai seperti biasa Magis versi 23.0, dan untuk safety netnya cuman tercentang satu aja guys di sini. Dan kalau misalkan kalian pengen tercentang dua atau butuh biar tercentang dua, kalian bisa pakai modul khusus ya, sudah aku sediain di channel telegramku, nanti kalian bisa akses, linknya ada di deskripsi video ini. Cari aja di berkas, ketik CTS di pencarian, nanti bakalan ketemu. Terus kemudian di bagian Play Store, kalau misalkan CTS cuman tercentang satu, biasanya sih di Play Store not certified ya. Nah bener, is not certified, artinya untuk Play Store-nya masih belum resmi ya, belum kebaca resmi ya. Tapi tenang aja lah, kayaknya sih menurutku antara resmi dan nggak resmi Play Store nggak ngaruh kayaknya ya. Menurutku sih nggak ngaruh. Oke, dan untuk kameranya sudah aku cek-cek, untuk fitur-fiturnya semuanya normal guys. Di sini kita tinggal izinkan aja kayak gini, deny. Terus untuk fitur-fiturnya di setting ini ya, mulai kamera sound, terus watermark, time, ada fingerprint shooter, ini juga berfungsi dengan normal guys, tanpa ada kendala. Begitu juga di bagian video, ada time lapse sama slow motion, ini pun juga berfungsi dengan normal. Kemudian ada image stabilization, terus untuk video quality-nya sudah support 60 fps. Kemudian di bawahnya apalagi ya, udah nggak ada lagi ya yang perlu dibahas. Potret, square, panorama, ini semuanya normal, jadi aku nggak nemuin kendala di soal kameranya. Oke, untuk settingnya menunya kayak gini, kita cek satu persatu. Di bagian Profload Network Type ini sudah lumayan banyak pilihan ya, ada 8 lupa ya, ada 8 pilihan guys, dan nggak cuma 3 doang ya. Terus ada dual 4G di sini. Kemudian ada tampilan default setting untuk panggilan. Untuk panggilannya nggak di set ya, nggak sengaja nggak set. Terus internetnya pun kita bisa pilih di bagian paling bawah. Terus next, di bawahnya ada connection sharing. Aku nggak tahu ini bisa buat sharing VPN apa nggak ngerti aku guys. Terus ada CAF interface, dan untuk CAF interface nya ini dia nggak begitu banyak kustomisasi ya, mungkin belum karena dulu kan masih jadul ya, Android 9. Ini ada beberapa pilihan untuk status barnya. Kalau yang standarnya dia kayak gini, ini yang standar. Kemudian yang versi live, yang live kayak gini, jadi sinyalnya ada di kiri ya, kayak gitu ya. Nanti kalian bisa pilih aja sendiri, kalau aku sih lebih pilih yang new style. Di bawahnya ada kayak gitu. Next kita ke custom display, ada gestur, ini sebaiknya sih nggak usah diaktifin ya, tapi ya terserah kalian juga sih. Kemudian ada menu-menu yang lain kayak gini. Kemudian ada developer option. Untuk developer option juga masih standar, menunya masih yang lama, nggak ada fitur advance power menu. Jadi kalau kita klik tombol power sudah ada pilihan kayak gini ya. Dan di bagian sini nggak ada menu buat advanced power menu ya, tapi jangan khawatir, biarpun di sini nggak ada menunya tapi sudah include ya. Nah ini di tampilan tombol powernya sudah lengkap guys. Kemudian kita next di bagian lock screen, tampilannya seperti ini. Untuk double tap to wake nya ini aman, normal. Kemudian bawahnya nggak ada yang spesial ya. Next ke password dan security, pin, fingerprint, face unlock, semuanya aman guys, tenang aja. Kemudian di bawahnya lagi ada display yang tampilannya kayak gini. Untuk font juga bisa kita ubah. Kemudian untuk status bar, menunya kayak gini, bisa buat munculin koneksi internet. Terus next di bawahnya lagi ada sound dan vibration.
paling bawah ada menu additional setting sama earphones, ini kayak sound enhancer nya gitu. Kemudian next, bawahnya ada notifikasi. Di bagian sini masih 2 pilihan ya, belum ada menu lain. Terus ada home screen, dan di bagian home screen ini nggak ada fitur app drawer ya, jadi nggak ada menu drawernya. Waktu kita mau ke menu ya kita slide kiri kanan guys, nggak bisa dari atas ke bawah. Itu menurutku ya kekurangan, salah satu kekurangannya. Tapi ya maklum sih, karena ini kan ROM jadul ya. Kemudian kalau di bagian bawahnya ada kayak gini. Next, untuk wallpaper sama tema kalian bisa pilih, dan setiap partnya ini ada pilihan lagi, kalian bisa pilih-pilih sendiri ya. Untuk temanya pun juga gitu sama. Terus untuk baterai, tadi aku sempat main game selama kurang lebih berapa ya, 3 jam lebih kayaknya. Hasilnya kayak gini, dari 100% screen on time 4 jam ya, screen on time 4 jam aku buat main game, 6 jam 10 menit CPU totalnya, CPU foregroundnya kayak gitu. Nggak tahu ini yang akurat yang mana, yang jelas menurutku untuk baterainya ini awet banget guys. Kemudian di bagian additional setting, untuk bahasa tentu aja sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian region juga bisa kita ubah, dan ada tampilan lokasi juga guys di sini. Untuk menunya masih jadul ya, kayak gini. Terus di bawahnya ada special fitur, dan cuman ada 3 pilihan menu, terutama game turbo ini masih pakai yang jadul banget. Dan untuk game turbonya kayak gini tampilannya ya. Kemudian untuk quick settingnya tampilannya juga masih jadul. Menu yang lain ada di bagian bawah kayak gitu. Ada screen recorder juga yang sekarang lagi aku pakai. Langsung aja kita hidupin hotspot sama wifi. Ternyata harus hybrid, harus bergantian ya, wifi nya mati waktu kita hidupin hotspot. Kalau untuk recent aplikasi ini waktu kita klik tahan dia bisa dikunci aplikasinya. Kemudian untuk cleanernya juga muncul, waktu kita klik juga berfungsi dengan normal. Kemudian yang terakhir untuk hasil skor Antutu, dia pakai kernel bawahnya terbilang oke guys, terbilang oke ya, 146. Kalau misalnya kalian kurang puas sama hasilnya ini, tinggal diganti aja kernelnya ya, diganti yang bagus. Dan ini adem guys, kernelnya masih bukan OC. Dari mana kita tahu bukan OC ya? Dari CPU throttling, kalian bisa lihat maksimal CPU clocknya 1,8 GHz ya, jadi ini non OC, ini yang HMP bukan yang EAS kayaknya. Dan untuk hasil CPU throttlingnya ini aku tes, dia dapat kayak gini, jelek ya, karena emang kernel bawaannya masih standar, masih default. Dan untuk pengetesan CPU throttling ini selalu aku setting kayak gini ya, tripnya 100, waktunya 5 menit, dan di bagian display CPU temperatur aku centang selalu kayak gini ya, emang dari dulu aku nyetingnya kayak gini. Terus kemudian untuk minus yang berikutnya, terkadang ada aplikasi yang masih menampilkan iklan, jadi kalian harus nyari-nyari sendiri di bagian sini ya, di bagian aplikasinya itu mana yang ada iklannya gitu, kalian tinggal nonaktifkan sendiri. Contoh aja di bagian security, untuk security tampilan kayak gini kan, nanti kalian bisa menuju ke pengaturan, dan paling bawah ini rekomendasinya kalian matiin secara manual ya, kalau misalkan yang masih aktif, biar iklannya nggak muncul. Untuk masalah iklan ini sebenarnya sudah pernah aku share. Kalian bisa menuju ke playlist, lalu kalian menuju ke tutorial dan trik. Di bagian paling bawah kemarin pernah aku share. Nah ini dia cara menghilangkan iklan HP Xiaomi ya, kalian bisa ikutin cara itu guys. Secara garis besar sebenarnya custom ROM ini enteng, enak dipakai main game maupun dipakai buat daily. Tapi ya itu tadi, tampilannya masih jadul dan belum ada fitur-fitur yang sering kita jumpai di custom ROM yang terbaru ya akhir-akhir ini. Kalian bisa simpulkan sendiri kira-kira gimana. Kalau misalkan penasaran silahkan download, linknya aku taruh di deskripsi video ini. Makasih sudah nonton dengan tertib. Akhir kata Bang Gedul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.